Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki satu masalah kala ngendika sapa Imam Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ida urtija, ngendikane Imam Nawawi itu ida urtija arekalane digawe gagap apa alal qari ing atase wong kang maca Al-Qur'an. Aja dibayangno kasus saiki iki mbiyen ya. Iki mbiyen. Sekarang enggak ada masalah, enggak ada. Kayaknya generasi Z, Alpha, generasi saya sampean enggak mengalami masalah ini. Masalahnya orang dulu ketika Al-Qur'an masih tanpa harokat itu, di edisi-edisi awal atau ada harokatnya tapi tradisinya masih tradisi menyalin dari mushaf induk. Ini baru berlaku ini. Ida urtija arikalane digawe gagap alal qori apa ing atase wong kang maca falam yadri, sehingga akibat gagapnya itu maksudnya itu baca itu tidak lancar. Baca pakai teks saja tidak lancar, apalagi pakai hafalan, pakai teks itu tidak lancar. Sehingga falam yadri ndak roh sapa al-qari ma ing barang ba'dal maudhi'i ing atase ma ing barang ba'dal maudhi'i ingkang tetep sak sampune tempat di mana dia gagap. Alladzi kang intaha berakhir sapa qari ilainan alladzi. Jadi ada kasusnya orang nyampe di suatu bacaan Al-Qur'an, dia gagap di situ. Gagap bukan dalam arti nggak lancar lah bacaannya, nyampe di situ. Nah, begitu nyampe di tempat dia gagap, nggak bisa melanjutkan itu. Fasa'ala, terus takon. Ketika sampai di situ itu dia terus tanya. Ini kan bahas adab ya. Tanya sapa qori anhu tentang al-maudhi tadi ghairuhu ing sakliyane qori. Nang wong liya dia tanya. Dia tanya di korek ini. Korek itu nanti. Saya lanjutkan. Itu belum jawab masih. Jadi sehingga dia begitu sampai di tempat dia nggak bisa melanjutkan ayat itu, lalu dia tanya kepada orang lain. Bagaimana jika kasus seperti itu? Fayam bagi maka seyogianya sepantasnya opo ayat ta'adzaba yento beradab atau berperilaku sopan santun sopo qori bima kelawan barang ja'akang tumeka opo mah Ani bin Abbasin tumeka itu maksudnya diriwayatkan Ani bin Abbasin dari Imam Ani bin Mas'udin saking Imam bin Mas'ud wan Nakhai lan Imam An-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'udin lan saking Bashir bin Abi Mas'ud. Qalu ngendika sapa para imam-imam yang sudah disebutkan ini dari Ibnu Mas'ud sampai Bashir bin Abi Mas'ud ini ngendika idza sa'ala ahadukum. Nah, ini adabnya. Idza sa'ala arikalane takon ahadukum sapa salah sijine sira akhahu ing dulure an ayatin saking suatu ayat di mana dia enggak tahu cara bacanya, fal yaqra maqablaha, maka kudu maca sapa wong kuwi sing takok mang ahadukum iku ma ing barang maksude ayat qablaha ingkang tetep sadurunge ayat yang dia tanyakan itu. Qablaha sadurunge ayatin itu. Sumayas kutu mongko nuli meneng sapa wong walayakulu lan boten ngucap kaifa kada, walayakulu lan boten ngucap sapa ahadukum kaifa kada wa kada, bagaimana ini ndak usah tanya, ya tanya diem biar penjelasan mendengarkan. Mungkin saatnya ini bukan tanyanya terus, kalau udah tanya iki piye macane ya wis meneng, biar tunggu penjelasannya. Karena apa? Fa innahu krana sak temene pertanyaan yang
yang selain tempat yang dia permasalahkan itu yulabbisu alaihi, itu bisa mengaburkan apa pertanyaan alaihi ing atase ahad, ing atase dirinya sendiri, atau alaihi ing atase alai fa innahu yulabbisu alaihi, atau kalau lebih menaknya dibaca fa innahu yulabbasu alaihi gitu saja. Fa innahu krono sak temene ma ba'dal maudi itu ya. Ma ba'dal maudi alladzi intaha ilaihi. Saya kira itu masalahnya, karena ma ba'dal maudi iku yulabbasu alaihi, digawe kabur, dibikin tidak jelas opo alaihi ing atase ma ba'dal maudi itu, karena dia sedang ada masalah di situ. Jadi kalau ada masalah di situ ya sudah, nggak usah dilanjutkan. Tapi adabnya dia harus membaca juga ayat sebelumnya. Nah ini konteksnya, ini dulu. Kalau sekarang saya maksudnya bukan kita, saya sulit menemukan kasus seperti ini. Atau mungkin karena ini hubungannya sama pemahaman. Kalau anak yang baru belajar Al-Quran itu mungkin kalau bisa disamakan dengan kasus ini, itu dia nggak tahu bacanya, tapi kan sudah ada gitu. Kan sudah ada itu bacaannya. Ini yabtaharn apa yabtahurn, itu kan sudah ada di teksnya, bunyinya kan sudah ada, tidak bisa kemungkinan lain gitu, karena sudah ada harokatnya kalau pengalaman kita sekarang. Kalau dulu itu memang tidak ada harokatnya, sehingga kalau baca gini konklusinya begini, kalau baca begini konklusinya begini, itu nyasarnya ke pemahaman. Kalau dibayangkan saat ini sulit ini, karena sekarang kita betul-betul hanya melafalkan, tidak sampai ke taraf pemahaman belum. Jadi ini karena ini orang Arab pula yang pada waktu itu juga belajar Al-Quran, sehingga begitu dia coba baca teks Al-Quran, kok dia ragu, ndak bisa melanjutkan ayat itu, ragu ini dibaca ini atau ini, nah gitu. Nah ini begitu dia bertanya kepada temannya, setelah dia mengucapkan pertanyaan itu, langsung kemudian dia diam dan tidak mengucapkan ini gini, bagaimana yang kada wa kada, bagaimana ini kalau begini, bagaimana ini kalau begini, apalagi nyasarnya ke pertanyaan berikutnya. Ini jangan-jangan kecurigaan masuknya nanti. Nah adabnya itu diam itu. Jadi begitu dia tanya ya diam, nggak usah ngomong apa, biar temannya yang menjelaskan yang dianggapnya lebih tahu itu. Ini adab, persoalan adab. Lalu kemudian waqala lan ngendika sapa Ibnu Mujahidin, Imam Ibnu Mujahid ngendikane idza syakka kalane ragu sapa al-qari wong kang maca fi harfin ing dalam satu harf, satu logat saja gini, satu versi bacaan. Ini konteksnya sudah ini, karena harf kan maknanya banyak sekali Imam Asyuyuti kan, dan itu sudah selesai ada sekitar 40 qaul tentang itu. Dan antara lain kalau dalam konteks ini betul-betul versi bacaan maknanya. Nah, jika seorang qori itu ragu dalam satu versi bacaan, hal huwa bidai, apakah huwa utawi wacaane iku harfnya itu iku bidai kelawan diwaca ta awil ya au bil ya utawa kelawan diwaca ya. Fal yakra, nah kalau dia ragu itu fal yakra maka kudu maca sapa wong, sapa qori itu tadi hu ing harf bil ya kelawan ya. Alasannya kenapa kok dipilih ya, fa innal qur'ana krono sak temene Al-Qur'an mudzakkarun iku mudzakkar. Karena asumsinya kalau tak itu kan muannas, jadi yaf'ulu hi huwa yaf'ulu huma yaf'ulani hum yaf'uluna hiya taf'ulu, jadi tak itu muannas. Nah nanti dulu lah, saya baca dulu apa maksudnya, nanti saya baca saja. Fa innal qur'ana krono sak temene Al-Qur'an mudzakkarun itu adalah mudzakkar maskulin, tanpa mempertimbangkan ini dulu ya, isu apakah Al-Quran patriarkis atau apa, itu urusan belakang nanti. Ini urusan bacaan saja dulu.
Meskipun ada hubungannya sebenarnya terhadap paham itu ada. Tetapi ini murni urusan bacaan. Wa in syakkalan lamun ragu sapa qari fi harfin ing dalam satu harf atau satu versi bacaan, hal apakah huwa utawi harf mahmuzun itu diwaca ana hamzah au ghairu mahmuzin atau dibaca tanpa hamzah, falyatruk moko kudu ninggalno sapa qari al hamzah ing wacaan hamzah, dibaca ndak hamzah saja gitu. Wa in syakkalan lamun ragu sapa qari fi harfin ing dalam satu harf, hal apakah yakunu ana apa harf mausulan iku diwaca wasol au maqtu'an utawa diwaca munqati, maksudnya diwaca terputus tidak diwasolkan. Fal yaqra moko kudu maca sapa qari bil wasli kelawan wasal kalau ragu. Wa in syakka fi harfin lan lamun ragu sapa qari fi harfin ing dalam satu harf, hal apakah huwa utawi harf mamdudun iku diwaca mat au maksurun utawa diwaca qasr, diwaca cendhek, fal yaqra maka kudu maca sapa qari bil qasri kelawan qasr nek ragu. Wa in syakka lamun ragu sapa qari fi harfin ing dalam satu harf versi bacaan, hal apakah huwa utawi qari maftuhun itu dibaca fathah au maksurun atau dibaca kasrah, fal yaqra maka kudu maca sapa qari hu ing iku harf bil fathi kelawan fathah. Alasannya kenapa? Li'annal awwala krana sak temene sing pertama. Mana yang dimaksud yang pertama? Kalau dari awal itu bita. Sorry. Krana sak temene bukan dari sini saja, tidak sampai yang di atas, karena yang di atas yang mudzakkar ada di yang kedua. Li'annal awwala krana sak temene sing pertama maksudnya maftuhun itu wairu lahnin adalah bukan lahan, bukan kesalahan fi maudhi'in ing dalam satu tempat. Wathani sementara yang kedua yang maksur dibaca kasroh itu lahnun adalah satu kesalahan bacaan fi ba'dil mawadhi' ing dalam sebagian pira-pira tempat. Potensi salah bacaan fathah lebih kecil daripada potensi salahnya bacaan kasroh. Ini gini, sekali lagi ini kita harus bayangkan dulu yang dulu. Kalau sekarang tidak ada karena sudah ada teksnya itu. Qiraah masyhurah itu. Kalau sekarang, kalau dulu ini posisinya ini wa idza syakkal qari'u fi harfin, ini posisinya orang yang sudah paham qiraah sab'ah. Jadi paling tidak dia paham, dia tahu itulah, tahu kaidahnya itu. Dilalah pas tepak maca ayat itu satunya itu adalah taf'ulu, satunya itu adalah yaf'ulu, atau misalkan satunya itu urudduha, misalkan ada di bacaan itu, yang lain rudduhu misalkan. Itu memang ini ada di posisi-posisi di mana mengandung bacaan versi yang berbeda-beda. Jadi kalau soal al-qiraah bitta sama bil ya, ini tak malun sama ya malun sama kan tahu itu kan. Atau apa yang fa'ilnya mudzakkar sama muannas ini di Al-Qur'an ya. Wah, tidak ada yang ingat ini saya. Nanti akan dicontohkan itu. Itu memang terjadi perbedaan versi bacaan. Jadi kayak ini ya bil ya atau bitta itu memang ada perbedaannya di ayat itu. Kayak ini mahmuz atau ghairu mahmuz, seperti kufuan itu. Kufuan itu kan ada yang baca kuf'an. Lah, jika yang qori ini enak tak waca apa yo? Aku tahu krungu biyen diwaca kuf'an, aku ngaji biyen. Aku pas ngaji biyen maneh iku yo kok waca kufuan. Nah, kalau lagu itu pilihlah yang ghairu mahmuz. Fal yatruk al-hamz gitu. Jadi pilihnya kufuan. Walam yakul lahu kufuwan ahad gitu, bukan walam yakul lahu kuf'an ahad, bukan yang kedua yang dipilih, tapi yang ghairu mahmuz yang dipilih. Begitu. Jadi sama dengan mausul sama maktu itu juga gitu. Dalam versi bacaan itu ada satu ayat yang seharusnya maf'ul, ada yang maktu. Imam yang satu diwasolkan, imam yang lain dimaktukan begitu. Jadi si qori ini sudah punya wawasan itu, tapi dia punya keraguan. Ini baiknya saya baca yang mana ini?
Nah, kalau ragu seperti itu posisinya, maka ambillah langkah-langkah seperti yang disarankan Imam Mujahid ini. Itu maksudnya ya. Ya, yang saya pahami begitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau di generasi sekarang tidak ada ini yang mengalami problem kayak gini. Ini problem orang dulu yang masih Al-Quran itu masih tidak ada harokatnya. Terus belajar Al-Quran itu qiraah masyhurah itu tidak seterkenal sekarang, itu berbeda-beda. Jadi atau terkenal tapi tradisi keilmuannya masih memberikan banyak ruang terhadap versi-versi bacaan yang lain untuk hidup di masyarakat umum, mungkin begitu, sehingga mengalami ini si qori ini gitu kira-kira. Ini sekali lagi babnya adalah bab adab sebaiknya gitu ya. Qultu ngucap sapa ingsun jare Imam As-Suyuti, akhraja sampun mentakhrij Abdur Razzaq sapa Imam Abdur Razzaq an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud lah ini. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud, idza talaftum fi ya'in wa ta'in faj'alu hayaan. Idza talaftum arekarane beda pendapat sapa sira ing dalam versi bacaan fiyain ing dalam persoalan wacaan ya wa ta'in lan wacaan tak faja'aluha moko kudu ndadekno sira ing iku ya atau tak yaan ing ya, pilihlah yang ya gitu. Dzakirul Quran, mudzakarkanlah Al-Quran, karena asumsinya kalau tak itu muannas, kalau ya itu mudzakkar, karena ya merepresentasikan huwa, tak merepresentasikan hiya gitu. Ini tentu ada hubungannya ya, Adamnya disebut, Hawanya nggak disebut, bukan karena kok mengunggulkan Adamnya, lebih karena minal haram sitrul haram, mungkin begitu. Jadi termasuk dari kehormatan itu ya melindungi atau menyembunyikan yang betul-betul hal paling terhormat, sehingga nggak disebut Hawa, nama Hawa di dalam Al-Quran, karena ndak kalau bilangnya ahli tafsir itu fungsinya kurang tampak kalaupun itu disebut gitu. Adam saja udah cukup. Beda kayak nama Maryam itu nanti kan ada di Asmaul Suwar itu kenapa Maryam ini disebut. Nah, gitu. Fa fahima minhu Sa'labun, fa fahima moko memahami minhu saking pangendikane Ibnu Mas'ud Sa'labun sapa Imam Sa'lab annama ing sak temene barang ihtamala ingkang mengandung kemungkinan apa matadzkirahu ing memudzakarkan emah wa ta'nisahulan memuannaskan emah kana moko ono tadzkiruhu apa memudzakarkan emah ajwadu iku luwih apik. Dari ungkapannya Ibnu Mas'ud, Imam Sa'lab ini memahami bahwa jika suatu teks Al-Quran memiliki kemungkinan untuk dibaca mudzakkar dan dibaca muannas, maka lebih baik yang dipilih adalah yang mudzakkar gitu. Waruddalan dipun tolak apa menika pendapatnya Sa'lab itu bi annahu kelawan sak temene sya'an, kelawan sak temene sya'an ditolak itu dengan argumen bi annahu kelawan sak temene sya'an yamtani'u terlarang apa iradatu tadzkiri wairil haqiqi, apa bermaksud memudzakarkan ghairil haqiqiyyit ta'nisi, memudzakarkan muannas yang tidak hakiki. Bermaksud memudzakarkan muannas yang tidak hakiki. Muannas yang tidak hakiki itu selain manusia, selain perempuan. Maksudnya yang manusia yang perempuan. Karena muannas hakiki, Fatimah itu muannas hakiki. Jadi kalau madrasatun, nah itu majazi atau lafzi saja, karena madrasah perempuan kan tidak ada, maksudnya tidak punya kelamin. Itu yang punya kelamin kan manusia atau hewan saja itu dipertanyakan kalau hewan masih. Jadi yang asli punya kelamin mudzakkar sama muannas itu. Iya, jadi yang muannas hakiki itu Fatimah itu Hawa itu muannas hakiki. Karena beliau nama-nama itu adalah nama dari manusia perempuan punya akal. Jadi selain itu, selain manusia itu tidak disebut hakiki. Jadi memudzakarkan selain muannas hakiki itu
terlarang. Kalau bermaksud begitu itu tidak disarankan. Alasannya likathroti makrono akai atau seringnya sesuatu, maksudnya susunan kata fil Qur'ane ingkang tetep ana ning jerone Al-Qur'an minhu saking iku tadzkiru ghairil haqiqi bitaknisi kelawan muannas. Nahwu iku kaya dene contoh annaru wa'adahallah. Annaru utawi neraka wa'ada iku sampun janjekaken ha ing neraka sapa Allahu Allah. Nar itu muannas ghairul haqiqi. Kalau itu kemudian dimudzakarkan apa bisa? Bisa saja dengan mempertimbangkan karena muannasnya tidak hakiki. Maka boleh dhamirnya itu wa'adahullah. Begitu. Nah, cuma bermaksud seperti itu dalam konteks adab tidak disarankan. Yang lebih baik tetap diperlakukan muannas karena Al-Qur'an memuannaskan an-nar. Jadi segala kekuatan yang di luar daya manusia itu kan muannas. Angin itu muannas, api muannas, air muannas, kebanyakan muannas. Angin, air, apalagi satunya api itu muannas semua. Jadi dimuannaskan memang. Tidak tahu itu kok begitu. Apa memang sejak dulu makanya ada ungkapan ras terkuat perempuan itu mungkin begitu. Jadi sampai di unsur bahasa pun begitu. Jadi api itu muannas, anar itu muannas. Wal taffatis saku bisa wal taffat lan wis ngelempit asaku apa betis bisa kelawan betis liyane. Maksudnya karena tegang nyawa mau keluar itu sehingga betisnya nyatu ngececeng. Nah, itu dianggap muannas, iltafat. Jadi asaku ini muannas, iltafat ini juga kata kerja yang karena fa'ilnya muannas maka kata kerjanya muannas. Nah, memudzakarkan yang seperti ini yang nggak bisa gitu. Jadi ungkapannya, pemahamannya Tha'lab itu bahwa jika ada sesuatu punya dua kemungkinan, bisa dipakai mudzakar, bisa dipakai muannas, maka yang lebih baik yang dipilih adalah mudzakar. Lah itu pemahaman seperti itu ditolak. Karena sebenarnya jika kita bermaksud memudzakarkan muannas yang tidak hakiki, itu dilarang, terlarang itu. Karena Quran sering sekali yang muannas yang tidak hakiki memang dimuannaskan tetap oleh Al-Quran. Seperti iltafatis saku bisak. Asak ini muannas ghairul hakiki. An-nar ini adalah muannas yang tidak hakiki. Jadi ditolak oleh itu oleh Imam Tha'lab. Nah, pendapat Imam Tha'lab ditolak oleh fakta ini gitu. Wa idzam tana'a iradatu ghairil hakiki fal hakiki wa aula. Wa idzam tana'a lan arekalane terlarang iradatu ghairil hakiki apa menghendaki muannas yang tidak hakiki. Jika memudzakarkan muannas yang tidak hakiki saja terlarang, fal hakiki maka utawi muannas hakiki aula luwih utama, maksudnya lebih terlarang lagi, apalagi yang sudah jelas muannas itu. Udhkur anta apa uskun anta wa zaujukal jannah. Wa zaujuka itu muannas, itu hakiki itu karena itu isim istrinya Adam kan begitu, pasangannya Adam pasti muannas itu. Jadi muslimat itu muannas. Jadi ayyadhna hamlahunna, ayyadhna itu muannas. Ya, itu tetap harus muannas, jangan sampai dimudzakarkan. Memang ada kecenderungan dalam ilmu nahwu itu jika muannasnya tidak hakiki, dhamir yang kembali ke sana bisa muannas, bisa mudzakkar. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kan beda lagi. Gitu kira-kira. Contoh kemudian qalat lahum rusuluhum, qalat wis ngendika lahum nang para kaum rusuluhum sapa utusan-utusan ni Allah nang kaum niku wau. Nah, ini kata rusul ini muannas majazi karena jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi muannas satu, sehingga fi'il yang menjadi predikatnya harus muannas. Qalat ini taknya ini yang menjadi tanda muannas. Jadi tidak bisa dimudzakarkan meskipun boleh secara ilmu nahwu qala lahum rusuluhum boleh. Jadi tapi Al-Qur'an tidak pakai begitu gitu. Qalu ngucap sapa para ulama wala yastaqimu iradatu anna mahtamalat tadzkir wa ta'nisa huliba fihi tadzkir. Wala yastaqimu sehingga katanya para ulama yang lebih banyak wala yastaqimu lan ora ajek, maksudnya tidak konsisten apa kaidah
iradatu menghendaki annama sak temene barang ihtamala kang mengandung kemungkinan apa ma at-tadzkira ing mudzakkar wa ta'nis lan ing muannas huliba iku dimenangno fihi ing dalem ma apa at-tadzkiru mudzakkar. Kaedah itu tidak konsisten gitu. Baik, kaedah itu tidak konsisten. Kayak contohnya huliba fi tadzkir kan seharusnya kan yang dimenangkan mudzakarnya. Buktinya enggak. Contohnya ini kaqauli kaya dene pangendikane Allah wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Ada begitu itu. Basiqatin ini muannas. Basiqatin ini wan nakhlalan juga menciptakan Allah an-nakhla ing apa namanya? An-nakhla ing ya pohon kurma basiqatin wan nakhla basiqatin hale kang dhuwur-dhuwur lahal tal'un nadid yang memiliki mayang-mayang yang bersusun. Nah, nakhla ini dianggap muannas karena hal dalam posisi hal. Basiqatin ini muannas salim menjadi halnya nakhl gitu, yang artinya basiqatin yang tinggi-tinggi. Tidak ada kurma yang pendek. Mungkin pendek standarnya kan ada minimal sependek apa dia bisa berbuah begitu. Nah, ini nakhla ini tidak ada tanda-tanda muannasnya sama sekali. Jadi memang ada kurma laki, kurma perempuan ada, karena proses dia bisa berbuah memang harus dikawinkan seperti salak modelnya. Jadi masih butuh bantuan orang. Tetapi kalau sampai kemudian basiqatin ini dimudzakarkan, dimenangkan mudzakarnya, itu menyalahi gitu. Jadi kaedah yang dipahami oleh Tha'lab dari Ibnu Mas'ud itu enggak konsisten. Contoh lagi a'jazu nakhlin qawiyah, beberapa dahan mati bergelimpangan seperti pohon kurma yang telah lapuk. A'jazu nakhlin iku dadi pira-pira dahan-dahan kurma khawiyatin ingkang lapuk. Lah ini dianggap satu lagi. Muannasnya satu, nakhlinnya itu satu. Kalau nakhla yang pertama dianggap muannasnya jama'. Fa unnitha moko dipun muannasaken apa wacoan ma'a jawazit tadzkiri ing dalam sartane oleh memudzakarkan. Jadi semua itu dimuannaskan padahal boleh dibaca mudzakkar. Gitu. Itu kan tetap buktinya. Kala ngendika sapa Allah taala a'jazu nakhlim munqair. Nah, itu bisa dimudzakarkan di ayat yang lain. Tetapi menyalahi apa namanya? Menyalahi teks itu resikonya besar. Jadi kalau mau nanti siapa gurunya tetap bukan masalah kaidah ini. Quran itu bukan hanya soal kaidah nahwu dan sorof, tapi gurumu sapa oleh wacaan kayak ngono iku. Meskipun alim nahwu, apal bolak-balik alfiyah, baca Quran sesuai kaidah nahwu, tapi dia tidak punya guru qiraah, tidak diterima. Qala ta'ala, Allah ngendika a'jazu nakhlim munqair. A'jazu nakhlim munqair, mereka seperti dahan-dahan kurma yang tumbang akarnya, munqair. Contohnya lagi minasyajaril akhdari nara, minasyajaril akhdari. Nah, ini dimudzakarkan. Syajaril akhdari. Al-akhdar mudzakkar, asyajari mudzakkar. Kalau biasanya kan kalau pohon kan syajaratun baru diaknani pohon. Ini enggak. Di satu pohon dia sudah dipakai oleh Al-Quran gitu. Jadi ini jangan coba-coba dimuannaskan ini. Nanti kalau misalkan ada rumusan misalkan, oh semua pohon itu muannas misalkan, kayak kurma muannas, ini muannas ya. Ternyata di ayat yang lain Allah berfirman justru mudzakkar, nakhlim munqair. Ini sifatnya munqairin ini kan mudzakkar.
Ada lagi nama pohon memang pohon, tapi dia tidak nama jenis pohon secara umum. Jadi syajaril akhdari ini mudzakkar. Jadi tidak semua pohon itu muannas begitu. Kalau ngendika sapa para ulama falaisa moko ora ono al muradu apa sing dipun maksud ma adalah sesuatu, maksudnya pemahaman fuhima ingkang sampun dipahami apa ma. Jadi pemahaman yang diambil oleh Sa'lab dari perkataannya Ibnu Mas'ud bukan itu yang dimaksud. Balik al muradu utawi ingkang dipun maksud bidzakiru kelawan lafadz dzakiru adalah al mau'izatu, adalah mau'izah, memberi peringatan, wa du'a'u dan doa. Jadi dzakiru di situ maknanya bukan mudzakarkanlah, tapi peringatkanlah. Loh, iki wong Arab yo ono kekeliruan pisan. Jadi Imam Sa'lab itu dalam konteks bacaan, karena dari awalnya Imam Ibnu Mas'ud itu bilang idza ikhtalaftum fiyya in wa ta'in faj'aluha ya'an dzakirul Qur'an. Jadi konteksnya itu mudzakarkanlah Al-Qur'an. Jadi pilihannya ya, kalau ada perbedaan antara ya dan tak ya pilih ya-nya, karena ya mudzakkar tak muannas gitu, maka dzakirul Qur'an. Tapi berdasarkan faktanya dilihat di ayat-ayat Al-Qur'an, kok ada hal yang punya kemungkinan mudzakkar tapi nyatanya muannas, tetap tidak dimudzakarkan oleh Al-Qur'an, tetap dibaca muannas. Maka dari itu yang dimaksud itu bukan seperti yang dipahami Imam Sa'lab itu katanya, tapi yang dimaksud bidzakiru al mau'izatu wad du'a'u adalah mau'izah dan permohonan atau ajakan boleh. Contohnya kama kaya dene ngendikaaken sapa Allah qala ta'ala, sampun ngendikaaken sapa Allah taala, fadzakir bil qur'ani, fadzakir moko kudu ngelingno sira kabeh nang kanca kancamu bil qur'ani kelawan Al-Qur'an, illa annahu hadzafal jar wal maqsudu dzakirun nasa bil Qur'an. Illa hanya saja annahu sak temene Gusti Allah atau sak temene Al-Qur'an itu hadzafaikum buang apa Al-Qur'an al jar ing huruf jere, huruf yang mengejarkan. Huruf yang mengejarkan itu nanti ditampilkan huruf jarnya, huruf yang mengejar, bukan bil Qur'aninya itu, kalau itunya tetap nanti akan kelihatan di tafsirnya. Yang dimaksud menghilangkan huruf jar itu, Allah menghilangkan huruf jar dari fadzakir bil Qur'ani itu maksudnya adalah wal maksudu, yang utawi kang den maksud dari ayat fadzakir bil Qur'ani adalah dzakirun nasa bil Qur'an. Dzakiru kudu ngilingno sira kabeh, maf'ulnya kemudian disebutkan annasa ing menungso bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Ai maksude ib'atsuhum ala hifdzihi. Maksude ib'atsu kudu ndorong sira kabeh hum nang nas ala hifdzihi ing atase ngapalno Al-Qur'an. Nah, ala hifdzihinya ini yang dibuang. Jarnya dibuang. Yang saya pahami begitu ya. Jadi kalau naskah situ mungkin benar, saya coba saya lihat beda naskahnya. Kita lihat dulu. Jadi al-maksud bal al-murad bi dzakkiru al-mau'izatu wad du'a'u kama qala ta'ala fadzakir bil Qur'an illa annahu hadzafal jar. Oh ya benar. Jadi maksudnya jaru itu yang dibuang itu ya alanya itu. Jadi dalam tafsirnya bukan pada ayat fadzakir bil Qur'ani itu. Maksudnya fadzakir bil Qur'ani adalah ib'atsuhum, kudu ndorong sira, memotivasi sira hum nang para nas itu ala hifdzihi, alal Qur'ani kan gitu. Jadi ala hifdzihi ing atase ngapalno Al-Qur'an. Alanya ini yang ditiadakan gitu. Ya sepaham saya begitu. Kalau lihat dari teksnya ini agak membingungkan ini memang. Tapi maksudnya begitulah. Jadi fadzakir, seandainya bilang gini ila annahu hadzafal maf'ula, mungkin akan lebih tegas ya. Seandainya beliau menyatakannya bahwa hanya saja Allah dalam ayat fadzakir bil Qur'ani membuang maf'ulnya. Mungkin itu lebih tepat. Tapi saya lihat di
naskah lainnya juga sama. Jadi kemungkinannya begitulah. Ya, ib'atsuhum ala hifdzihi ing atase ngapalno Al-Qur'an. Alasannya likaila yansauhu supaya orang lalekno sapa nas huning Al-Qur'an. Qultu ngucap sapa ingsun jare Imam Asyuyuti awwalul athari ya bahadal hamlah. Awwalul athari utawi bagian pertamane athar. Mana bagian pertamanya athar? Bagian pertamanya athar yang dimaksud adalah atharnya Ibnu Mas'ud tadi itu idzakhtalaftum fi ya'in wa ta'in faj'alu haya'an dzakirul Qur'an. Nah, maksudnya hadzafal jar jelas sudah itu dzakirul Qur'an pada pernyataannya Ibnu Mas'ud itu mudzakarkanlah Al-Qur'an. Cuma tafsir yang kedua ini kan menyatakan bahwa bukan seperti pemahamannya Sa'lab itu yang dimaksud itu sebenarnya adalah dzakir bil Qur'an ini loh, kayak ayat ini. Hanya saja dalam ayat itu dalam ungkapan itu berarti saya tadi keliru membalikkan domirnya. Illa annahu ini, annahunya ini seharusnya illa hanya saja annahu sak temene Ibnu Mas'ud gitu. Hadzafaikum buang sapa Ibnu Mas'ud al-jaro ing huruf jere. Jadi diungkapannya Ibnu Mas'ud yang tadi itu. Nah, ya begitu insyaallah itu yang lebih tepat itulah, lebih masuk akal itu. Maksudnya hasil pembacaan yang kedua ini. Insyaallah yang lebih masuk akal yang ini. Jadi annahu hadzafal jaro itu sak temene Ibnu Mas'ud, hadzafaikum buang sapa Ibnu Mas'ud al-jaro ing huruf jere sehingga beliau bilang zakirul Qur'an. Kalau ikut ayat Al-Qur'an seharusnya bilang fadzakir bil Qur'ani kan gitu. Jadi baknya dihilangkan. Tapi Asyuyuti membantah itu. Kultu ngucap sapa ingsun awwalul athari utawi bagian pertamanya athar. Bagian pertamanya athar itu bunyinya idzakhtalaftum fi ya'in wa ta'in faj'alu haya'an. Nah, ini bagian awalnya ya baiku enggan. Opo awwalul athar hadzal hamla ing kemungkinan tafsir menika. Jadi bagian awalnya itu tetap mengindikasikan bahwa yang dimaksud dzakirul Qur'an itu adalah memudzakarkan Al-Qur'an. Karena konteksnya idzakhtalaftum fi ya'in wa ta'in faj'alu haya'an gitu. Jadi meskipun ini di akhirnya ini kayaknya jadi qalu falaisa al-murad mafuhima. Jadi yang dimaksud itu bukan seperti yang dipahami oleh Sa'lab itu, tapi yang dimaksud adalah zakiru itu maksudnya mau'idhah sama doa gitu. Jadi fadzakir bil Qur'ani kayak ungkapannya itu. Ib'atsuhum ala hifdzihi. Maksudnya fadzakir bil Qur'an itu maksudnya adalah bangkitkan, dorong orang-orang itu untuk menghafalkan Al-Qur'an supaya jangan melupakan Al-Qur'an. Asyuyuti di akhir pendapat bilang kultu, tapi nek jareku awalul athari ya bahadzal hamlah. Jadi bagian pertama atharnya Ibnu Mas'ud itu enggan hadzal hamlah yang penafsiran sing terakhir gimana? Gak ngono, soalnya konteksnya jelas. Jadi dzakirul Qur'an ya tetap mudzakarkanlah Al-Qur'an. Baik, wa qala lan sampun ngendika Al-Wahidi sapa Imam Al-Wahidi. Al-amru ma dhahaba ilahi Sa'lab. Lah ini kemudian Imam Al-Wahidi dikutip oleh Asyuyuti ngendika al-amru utawi perkarane maksudnya pembahasannya ma adalah barang maksudnya pembahasan dhahaba ingkang bermadhab ilahi ning emah Sa'labun sapa Imam Sa'lab. Jadi Imam Sa'lab yang benar pemahamannya Imam Sa'lab menurut Imam Al-Wahidi. Wal muradu lan utawi sing dipun maksud annahu iku sip awas ceblok sip nggih sekolah-sekolahan. Wal muradulan utawi sing dipun maksud annahu iku sak temene sa'an idza talafa idza tamala arikalane mengandung kemungkinan al-lafdzu apa suatu lafat at-tadzkira ing dimudzakarkan wa ta'nitsalan ing dimuannaskan walam yuhtad fit tadzkiri ila mukhalafatil mushafi walam yuhtad terus mboten
dan butuhaken fitadgiri ing dalam memudzakarkan ila mukhalafatil mushafi apa nulayani mushaf. Jika satu lafaz punya kemungkinan dimudzakarkan dan dimuannaskan, terus itu dalam memudzakarkannya itu tidak memerlukan pelanggaran terhadap naskah mushaf, dzukira maka dipun mudzakarkan. Contoh, nah ini yang tidak melanggar, tidak apa-apa gitu. Nahwu itu kayak gini. Contoh, wala yuqbalu minha syafa'ah. Nah ini ada yang bacanya wala tuqbalu minha syafa'ah. Bacanya dimuannaskan berarti wala tuqbalu minha. Kalau dimudzakarkan wala yuqbalu minha. Ini tidak ngubah naskah ini. Nah, ini tidak ada masalah. Itu. Jadi yang dimaksud konteksnya Ibnu Mas'ud itu yang kayak gini nih, gitu. Jadi sekali lagi kembali lagi pada problem awal, kita nggak ngalami lah problem kayak gini, nggak ngalami. Itu kala ngendika sapa Imam Al-Wahidi wa yadullu ala iradatihi hadza wa yadullu lan nuduhaken atau mengindikasikan ala iradati ngatasi maksude memaksudkannya Ibnu Mas'ud hadza ing menika pangertosan iku anna ashaba Abdillahi sak temene sahabat-sahabatnya Abdullah, maksudnya sahabatnya Ibnu Mas'ud iku min qurra'il Kufati saking para imam qori'nya Kufah, contohnya ka Hamzah kaya Hamzah wal Kisai, Imam Al-Kisai dhahabu iku bermadhab, maksudnya berpendapat sapa qurra'il Kufah Hamzah lan Kisai itu ila hadza maring pemahaman sing model ini yang terakhir ini. Faqara'u sehingga membaca sapa ashabi Abdullah sahabatnya Ibnu Mas'ud itu maing barang kana kang ana apa maksudnya lafaz Al-Qur'an kana kang ana apa min hadzal qabili saking konteks menika bitadzkiri kelawan wacaan mudzakkar. Nahwu iku kaya dene contoh yauma yashhadu alaihim alsinatuhum. Nah ini ada dua. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum bisa. Karena alsinatuhum ini bisa muannas bisa mudzakkar. Dalam konteks ini gitu aja digawa nang dindi. Wa hadzalan utawi menika wacaan mudzakkar iku fi ghairil haqiqi ing dalem kasus lafat bukan muannas hakiki. Bukan muannas hakiki. Alsinah kan lambe ini diwedokkan, meskipun ada lambe wedok, ada lambe lanang, tetapi di sini kata alsinah ini memang lambe wedok gitu. Tapi yang tidak hakiki. Kalau orangnya yang ngucap kebetulan perempuan ya hakiki, tapi mulutnya kan enggak. Enggak ada mulut laki, mulut. Maksud saya enggak ada jenis mulut kok ada mulut laki-laki, ada mulut. Ini yang jelas nih. Yang punya kelamin itu kan manusia, ada manusia laki, ada manusia perempuan. Ya itu saja, pokoknya yang hakiki itu yang manusia itu. Yang bukan manusia enggak hakiki, enggak hakiki. Termasuk kurma, kewan tuh. Ini yang mungkin agak ya kira-kira itu yang dimaksud. Jadi ini pun berlaku pada muannas yang tidak hakiki. Wes tutuk kene sik, muga-muga padang. Muga-muga tetep istiqomah sepuraku sing akeh durung iso ajeg iki. Sepuraku sing akeh durung iso ajeg. Isane sik ngene iki ya. Sepuraku sing akeh. Sepuraku sing akeh. Wes muga-muga tetep lancar istiqomah. Ngoten mawon bisirul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi tafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni bi husni khatimah.